Oke, kali ini saya akan memberikan tips untuk rebound, tapi ini versi saya ya. Saya bukan tukang sok, jadi saya berdasarkan pengalaman aja. Dan memang yang paling sering diubah adalah pada area sulingan ini. Fungsi dari sulingan ini itu sebenarnya adalah untuk mengatur oli shock itu lambat cepatnya dia untuk bisa keluar muncrat ke atas ya. Kalau lubangnya ini semakin besar, maka dia peredamannya akan semakin cepat. Nah, kalau lubangnya ininya semakin kecil, itu maka peredamannya semakin lambat. Nah, kita itu sering kalau misalkan mau buat cornering ya, sekali lagi, itu lubang-lubang ini nanti biasanya dilas ya, atau ditambal ulang, kemudian bikin lubang baru yang lebih kecil. Dan juga pada bagian posisi lubang atas ini, ada yang di atas ini, ada yang ke bawah. Nah, ini biasanya digeser untuk ke atas, untuk supaya ketika shock dia itu balik, dia itu lebih lambat. Seperti itu. Kemudian per itu biasanya diganti, yang tadinya progresif seperti ini diganti yang non progresif ya, yang ininya itu rata. Nah, yang paling penting sebenarnya kedua itu adalah masalah oli. Nah, oli ini itu bebas, dalam artian kalian mau pakai oli apapun itu monggo. Hal terpenting dari oli itu adalah vikositasnya atau tingkat kekentalannya ya. Misalkan kalau kalian tahu oli-oli yang untuk shock yang racing yang mahal-mahal itu biasanya mereka punya grade-nya masing-masing, yang vikositasnya masing-masing. Dan oli ini sangat penting. Kenapa? Kalian harus perhatikan bahwa oli yang kalian pakai itu adalah single grade ya, bukan multi grade. Nah, ring ini itu dia ada masa umurnya ya, karena ini terbuat bukan dari besi. Nah, kemudian per kecil ini biasanya itu disebut dengan per preload. Per preload ini nanti biasanya mengatur dia itu keras atau tidaknya shock ketika turun. Jadi ditekan kayak gitu, dia keras atau tidaknya itu diatur oleh namanya per kecil ini. Nah, itu yang biasa saya lakukan. Tapi kalau rebound sekarang saya jujur bingung, karena saya sering diminta sama, contoh ya kayak motor ini nih, kepengen di rebound tapi kepengen lebih empuk. Itu jujur bingung. Kenapa? Karena biasanya dulu saya kalau ngerebound itu gimana caranya biar dia nggak terlalu empuk tapi stabil. Nah, menurut kalian gimana? Silahkan di komen. Nah, buat para tukang sok mungkin ada dari penjelasan yang kurang tepat, silahkan dikoreksi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Stay young, ride fast.